Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Hidup Sehat bersama saya, Dr. Gigi Devia. Nah, kali ini saya sudah janjian nih dengan Marini Zumaris yang akan melakukan perawatan rutin berupa scaling atau dental spa. Apa saja tahapannya? Ikuti saya bersama Marini ya. Halo pemirsa, saya Marini Zumaris lagi di klinik Dr. Devia. Saya lagi ingin dental spa. Ingin tahu kan apa itu perbedaan scaling atau dental spa? Ikutin saya yuk. Ya Mbak Marini, silakan ketemu dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, cantiknya. Aduh keren sekali loh dokter Ini kita dong. ini. Matching ya ini biru, ini maroon. Ayo Gimana? dokter. Ya Allah, ini kangen sekali kita ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, pas banget hari ini kan jadwal dong. aku scaling gigi. Iya dong. Nah dok, aku tuh mau nanya, kan banyak tuh aku DM ke aku. Mbak Marini, scaling gigi sama dental spa itu apa sih perbedaannya? Oh, jadi Apa, Dok? kepo ya. Kepo. Jadi sebenarnya dental spa sama scaling itu hampir sama. Oh, cuma namanya aja Namanya, berbeda. tapi tindakannya itu ada yang untuk terapi gusinya. Jadi beda. Kalau scaling tuh zaman dulu kan cuma bersihin karang aja gitu. Kalau sekarang tuh ada buat treatment gusinya juga. Oh, sekarang gitu. kita juga punya buat fisioterapi untuk si gusinya sendiri. Iya ya, itu ya. Perkembangan zaman tuh kita makin canggih. Iya. Nah, terus biasanya dokter kalau misalnya dental spa atau scaling gigi itu usia berapa yang kita mulai untuk ini perawatan gigi? Usia berapa mulainya? Kalau untuk scaling gigi itu biasanya sih anak-anak yang sudah mulai tumbuh gigi sebenarnya juga disarankan untuk bersihin. Karena kenapa? Anak-anak kan lebih rawan untuk terkena karies karena dia sikat gigi nggak benar. Jadi semua umur sebenarnya udah disarankan pada saat giginya udah tumbuh. Jadi dalam setahun itu 3 bulan sekali? Sebaiknya 3 atau 6 bulan sekali gitu. Iya. Terutama untuk orang yang misalnya ya suka ngerokok. Kalau suka ngerokok kayaknya 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali deh gitu. Karena kan memang stand-nya itu lebih banyak biasanya dibandingkan dengan orang yang tidak perokok. Oh gitu. Ya. Terus dok, kalau misalnya kita jarang merawat gigi itu efeknya apa ke gigi kita? Kalau saya tidak sering bersihin karang gigi, itu sangat banyak sekali efeknya. Jadi biasanya kalau orang yang jarang bersihin gigi itu, biasanya itu kan orang kalau namanya sikat gigi pasti ada aja bagian plak-plak yang tidak benar-benar tersikat dengan rapi, dengan benar. Kenapa? Karena memang pola sikatnya dan memang kan untuk jangkauan paling dalam, gigi yang paling ujung, atas ke bawah itu kan agak susah untuk dibersihkan. Jadi apalagi kalau sikat giginya salah ya dok ya. Sikat gigi itu yang benar kan kalau yang bawah ke bawah gitu, ke yang atas yang ke atas, kalau yang atas ke bawah. Orang kadang grek gitu ya dok. Iya. Jadi memang disarankan memang untuk kontrol. Kenapa? Ada bagian-bagian yang kita secara pribadi saya pun mungkin ada bagian tidak tersikat dengan sempurna. Nah, bagian itulah di sela-sela gigi, di bagian yang sudah terjangkau, itu kan susah pembersihannya. Nah, itu biasanya akibatnya apa? Bisa giginya jadi goyang. Kenapa? Karena bisa gigi goyang bisa juga gara-gara gigi, karang gigi. Kenapa? Biasanya tuh ibu-ibu ya dok, bersihnya muka, rambut ya dok. Gigi lupa ternyata ya gigi itu harus kita jaga untuk juga supaya sehat badan kita. Iya. Karena dia juga sebagai sumber infeksi ke organ tubuh yang lain karena terjadi bakteriemi gitu. Oh iya. Udah kayaknya udah siap ya dok ya. Yuk. Allah, ini enak banget loh. Ada pijit-pijitnya di belakangnya dok. Wah, canggih banget ya. Iya dong. Dokter, nih
biasanya kan kalau misalnya kita scaling gigi atau dental spa itu kan gigi kita tuh dikikis-kikis. Nah itu lapisan gigi kita tuh jadi tipis apa enggak sih? Sebenarnya itu bukan dikikis-kikis, Mbak Marini, tapi jadi bersihin gitu ya. Jadi sebenarnya dia ada alatnya scaler namanya. Nah itu dia itu tidak bisa mengikis enamelnya, lapisan terluar dari gigi. Dia hanya membuang atau mengangkat kotoran-kotoran yang menempel di permukaan gigi. Tapi dia bukan seperti bor. Kalau bor kan dia disentuhin ke gigi dia langsung ngikis. Kalau ini dia tidak bisa ngikis gigi, jadi gitu. aman. Jadi jangan khawatir untuk bersihin karang gigi, yang khawatir untuk menipiskan lapisan terluar dari gigi atau enamel. Bukan sama sekali gitu. Nah kalau misalnya aku habis dental spa ya, scaling itu kayaknya rasanya kayak ada ngilu gitu gigi, itu wajar aja? Wajar aja. Biasanya kalau gigi itu dalam kondisi normal, tidak ada resesi gingiva, akarnya tidak terlihat di permukaan gigi, dibersihkan, pasti dia tidak sensitif, tidak ngilu. Kenapa jadi ngilu? Karena kalau gigi itu kan ada mahkota, ada akar. Tuhan itu menciptakan sangat sempurna semua apa yang ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak aware dengan perawatannya. Tuhan sudah ciptakan, tapi tidak aware dengan melestarikannya, tidak merawatnya dengan bagus dan benar. Akhirnya tadi yang akar gigi itu kan tertanam di dalam tulang, ditutupin lagi sama gusi. Segitunya Tuhan menjaga keamanan itu si akar gigi. Masya karena Allah, ya. Akar gigi itu Tuhan udah tahu kalau akar gigi terbuka pasti akan ngilu. Makanya Tuhan menciptakan ditutupin tulang, ditutupin lagi sama gusi. Tapi karena sikat gigi nggak bener, terus nggak pernah bersihin gigi, kontrol membersihkan galing atau dental spa, akibatnya karang numpuk di situ. Akibatnya apa? Si gusi turun, tulangnya turun, sehingga akar gigi itu terbuka. Disitulah akan terjadi sensitif atau ngilu pada waktu setelah dibersihkan. Tapi kalau kondisi kita normal, semuanya tidak akan terjadi ngilu. Gitu. Makanya ada orang yang bilang, kok saya dibersihin gigi nggak pernah ngilu, kok saya dibersihin gigi ngilu, berbeda kasus. Karena mungkin di orangnya ini memang giginya tidak pernah ada masalah. Tidak ada akar gigi yang terbuka, jadi tidak sensitif pada waktu dikerjaan bersihin karang. Ada orang yang ngilu, ya karena memang sudah ada akar gigi yang terbuka gitu. Seperti ini nih, kita lihat ya. Coba lihat, ini nih yang kayak begini ya. Ini jadi, juga kalau minum air langsung merambut ke sini ya. Jadi kita lihat sini. Ini kan pertama gusi di sini kan. Ini gigi sehat nih. Ini gigi sehat. Oh, di gigi sehat. Nah, ada plak. Ini plak-plaknya ini nih nanti kita bersihkan. Kuning. Yang kuning. Plak ini, yang kuning ini kalau tidak dibersihkan dengan maksimal, dia akan lama-lama mengeras. Terjadilah karang gigi. Jadi plak itu karang gigi itu terbentuk karena plak yang tidak terikat dengan bagus sehingga mengeras menjadi karang. Itu disebut karang gigi. Nah, lama-lama sekarang gigi itu merusak gusi. Turun nih kan, terbuka, rusak gigi, tulangnya juga turun. Lama-lama turun sampai masuk ke dalam. Lama-lama akarnya lebih terbuka banyak. Lama-lama ini akan goyang, makanya. Pantesan. Karena gitu itu ya, karena dia gusinya ke bawah, terus tulangnya ke atas, ini otomatis ininya tuh ya turun, dia nggak ada penyangganya. Gitu. Karena gigi itu kuat pada saat dia ditanam di tulang dan dilapisi dengan tulang dengan segitu kuatnya. Pada saat tulang itu turun, berarti kan si akarnya terbuka. Jadi yang tertanam di tulang kan cuman sepertiganya sekarang. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pada orang tua sering giginya lepas, tiba-tiba lepas sendiri. Bukan tiba-tiba lepas sebenarnya, karena itu karena udah lama ya nggak dirawat. Tidak bersihin karang gigi. Bisa juga karena dia cabut gigi. Misalnya gigi bawah ini cabut, kiri kanannya bergeser. Atasnya turun, lama-lama turun kan yang dipegang sama tulangnya udah nggak ada karena giginya turun. Itulah lama-lama goyang gitu. Tapi memang ya dok, orang tuh sebetulnya banyak juga takut ke dokter gigi tuh ada trauma. Terus juga denger bornya, aduh saya juga takut. Tapi karena kita ngelihat dokter gigi seperti ini, jadi orang seakan-akan tidak pergi ke dokter gigi kan. Jadi traumanya minimal berkurang ya. Bener. Kita mulai ya, bersihin karang gigi, siapkan alatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
pemirsa, sekarang kita akan bersihkan karang gigi Uni Marini. Nah, sebelumnya kita lakukan scanner dulu, tujuannya untuk melihat kondisi klinisnya supaya Mbak Marini tahu nih permasalahan yang ada di rongga mulutnya. Kita mulai ya? Oke, boleh. Nah, ini kita cerita dulu bagian atasnya. Di sini ada tambalan. Nih, aku bilang nih, ini ada akar giginya yang udah terbuka sedikit yang bagian ini. Nanti kalau ada sensitif sedikit, karena ini kan juga ada bagian yang terbuka di bagian palatalnya. Ini juga ada sedikit karang. Untuk labialnya. Tapi nggak terlalu banyak karang gitu. Enggak. Kan aku rajin dong. Rajin. Nah, kenapa kita cek gigitannya? Karena kan ada bagian giginya yang udah lepas. Nah, kita mau tahu nih ada traumatik oklusi apa enggak, karena perubahan daripada susunan giginya ada yang miring gitu, ada yang sudah bergeser. Kita lihat ya. Nah, yuk kita lanjut scaling ya. Sambil nunggu proses dari ngecek gigitan, kan di sini ada proses di komputernya. Jadi kita langsung eksekusi scaling dan kita udah tahu nih, dengan lihat ini kita tahu titik-titik mana yang paling ada karangnya yang kita akan harus fokus gitu. Oke. Nah, sekarang sudah bersih karang giginya, scaling. Sekarang kita akan polishing. Apa sih tujuan polishing ini? Nah, di sini tujuannya adalah untuk lebih mengangkat lagi plak-plak yang masih tersisa pada waktu pembersihan karang gigi yang belum bagian yang tersikat. Jadi kita polish pakai alat polish khusus untuk karang gigi. Dan kita kasih tahu cara sikat gigi yang benar pada pasien-pasien, yaitu pertama, kalau gigi atas sikatnya dari atas ke bawah, jadi gusi dan perbatasan antara gigi dan gusi itu harus tersikat dengan maksimal. Cara pemakaian dental kepada pasien di daerah antar gigi, di sela-sela antar gigi. Ini ada jeruk. Ini bagus juga buat kesehatan gigi. Ini dari ini kan mengangkat semua kotoran berasa lagi. Nah, kita selesai ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Lipstiknya masih ada kan, Dok? Masih. Lipstiknya nih pakai. Enak kan, ya? Seger kan? Seger. Emang berasa banget ya, Dok, kalau misalnya kita habis dental spa ya. Lebih ringan ya biasanya, lebih ringan, lebih gimana gitu ya. Dan seger. pastinya kita kalau ngomong sama orang juga lebih percaya diri ya dong, kan. Udah bersih. Udah bersih. Dok, sekarang aku mau nanya nih, fakta atau mitos sih kalau misalnya kita itu males untuk bersihkan karang gigi, katanya berakibat fatal sama organ-organ tubuh kita lainnya, bener nggak sih? Ini perlu nih pemirsa dan Mbak Marini tahu bahwa karang gigi itu kalau dia plak, berasal dari plak. Plak itu akan bisa menyebabkan peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi artinya pembuluh darah di gusi itu melebar semua. Melebar semua artinya apa? Dia bisa bakteremi ke organ tubuh yang lain. Jadi memang kita harus disarankan wajib bersihkan karang gigi 3 atau 6 bulan sekali. Kenapa? Gitu. Karena memang tadi seperti saya bilang bahwa tidak semua orang bisa dengan benar membersihkan giginya dengan
yakin itu bersih semaksimal mungkin gitu. Seperti kita deh cuci mobil, kalau cuci mobil di rumah dengan cuci mobil di tempat yang ada pangkatnya pasti kan lebih bersih dibandingkan dengan kita cuci di rumah. Nah seperti itu, karang gigi juga begitu. Jadi kalau kita bersihkan di rumah dengan sikat gigi, dengan dental floss, dengan segala macam, ada water pick, tetap aja harus ke dokter gigi karena ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak bisa bersihkan dengan maksimal. Oh boleh, Iya. betul. Jadi aku nanti ngomong sama admin di bawah, pokoknya aku harus ingetin 3 bulan sekali untuk datang ke klinik Dokter Devia. Iya dong. Nah dok, sebetulnya tanda-tandanya apa sih kalau misalnya gigi kita itu udah bermasalah tuh tandanya apa? Untuk bersihin garang gigi. Jadi memang kalau sebenarnya kalau kita lihat dari kebersihan masing-masing orang, kalau dari per orang itu kan pribadinya berbeda-beda caranya. Iya, ada yang memang pembersih, ada yang pemalas. Ada bersih. Jadi kalau untuk dilihat itu sih pasien bisa lihat sendiri sebenarnya. Dia merasa ada tuh karang-karang giginya kalau dia ngaca, suka ngaca, kalau kita sikat gigi suka ngaca. Iya, betul. Terus kita lihat di dalam itu sudah terbentuk karang gigi, itu udah waktunya kita bersihkan karang gigi gitu. Apalagi yang karang giginya terlihat gitu di permukaan depan. Iya, itu kan kelihatan gitu kalau ketawa gitu ya. Nah dok, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya gigi kita nih maklum lah dok, udah usia-usia dewasa itu kan gigi suka agak-agak suka ngilu-ngilu gitu ya. Nah itu ada pasta gigi khusus nggak sih untuk supaya kita mencegah gigi ngilu-ngilu itu? Mungkin kita kan banyak kan di supermarket tuh, mungkin kita baca, oh ini buat ini kita nggak boleh pakai ini, oh pakai ini ada ini, kan ada tuh pasta gigi yang untuk khusus sensitif itu berpengaruh. Jadi gini, kalau untuk ngilu gigi kita harus cari tahu dulu ngilunya kenapa nih gitu. Apa karena karies gigi atau ngilunya karena memang gusinya terbuka sehingga akar giginya terekspos, atau bisa juga karena sikat gigi terlalu keras sehingga akar giginya itu atau mahkota giginya itu lapisan enamelnya itu terkikis karena sikat gigi terlalu keras. Nah itu kalau sikat gigi nih dok ya, itu kita kalau menurut aku kita juga beli sikat gigi tuh harus bener ya, ada sikat gigi dok, ya Allah aku beli sakitnya sampai aku pernah sariawan. Nah itu kan juga nggak boleh ya dok. Nggak boleh. Jadi memang sikat gigi itu ya pemilihan sikat gigi itu harus penting karena kenapa sikat gigi itu kan ada diciptakan ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Kita pilih yang soft. Kenapa? Supaya tidak merusak enamel seperti gigi terkikis karena sikat gigi terlalu kuat. Terus yang kedua juga bisa karena menyebabkan gusi kita rusak karena berdarah karena sikat giginya terlalu keras gitu. Dan menyikatnya kita juga nggak perlu pakai tenaga karena semakin kuat katanya kan karena pasien kita banyak nih berdarah, semakin kuat katanya menurut saya semakin bersih. Padahal bukan semakin bersih, giginya tidak pernah ada karies, tapi rusak terkikis karena sikat gigi yang tidak benar. Kan sayang karies nggak ada, tapi karena menimbulkan itu ya. Kekikis, haus giginya karena sikat gigi yang terlalu keras dan pakai sikat gigi lagi yang hard gitu karena mereka supaya bersih nih gitu, padahal nggak begitu caranya. Jadi pilihlah sikat gigi yang soft, tepat yang soft yang ukurannya sesuai dengan besarnya rongga mulut kita. Jadi jangan sampai kita pilih, kan ada tuh sikat gigi yang besar banget kan, sementara mulut kita kecil sehingga tidak bisa menjangkau ke bagian paling belakang daripada gigi. Akhirnya apa? Nggak tersikat dengan bersih bagian belakang, akibatnya sering karies lah bagian belakang. Kalau gitu. kita yang sikat gigi pakai itu dok yang kayak benang-benang gitu, itu bagus ya? Itu dental floss, jadi memang itu harus. Makanya setelah katanya kita nanti jadi rongga-rongga. Katanya kalau orang dulu jangan suka pakai gitu, nanti giginya berenggang-renggang katanya gitu. Itu kalau pakai tusuk gigi. Kalau benang gigi itu kan dia sangat halus dan dia tidak merusak ke gigi-gigi yang lain, gusi-gusi. Kalau tusuk gigi, kenapa gusinya renggang, gigi renggang? Karena gusinya itu ditusuk pakai sikat gigi, tusuk gigi sehingga gusinya itu jadi bulat. Tadinya gusinya runcing-runcing karena karena tusuk gigi juga ya? walaupun makanya jadi bulat kan gusinya. Kalau gigi bulat artinya kan dia berlubang, kelihatanlah renggang gitu. Jadi tusuk gigi itu tidak disarankan, tapi yang wajib adalah dental floss. Setelah sikat gigi wajib kita dental floss. Benar. Nah dok, saya tuh juga baru inget ya, saya pernah ngajak teman aku kan, ayo kita scaling gigi. Nggak mau katanya. Kenapa? Nanti gigi gue gusinya panjang-panjang katanya gitu. Bener nggak sih dok? Enggak dong sebenarnya. Jadi panjang-panjang itu biasanya karena kita lihat nih, dia sudah lama tidak bersihin garang gigi sehingga karang itu sampai dalam, sampai menutupin sampai ke gusi.
Oh, Pas kita gitu. angkat gusinya, akarangnya, ya giginya udah terlihat semua sampai ke akar-akar. Dibilang dianggap sama pasien bahwa itu dia bersihin giginya karang gigi, tapi giginya jadi panjang. Padahal karang gigi itu sudah ada nutupin si gusinya. Dan pas kita angkat karangnya, dia pikir itu bagian dari gusi. Padahal itu karang itu sudah membuka si akar giginya, jadi kelihatan giginya secara panjang. Bukan karena scaling sebenarnya. Dokter tuh emang dokter paling canggih deh. Banyak banget aku dapat ilmu hari ini ya. Jadi dokter kasih tahu ya, jangan lupa tiap 3 bulan sekali aku diingatkan. Halo Mbak Mazu, jangan lupa kasih scaling beserta keluarga, beserta Dava, Pak Denny, semuanya ya dokter. Terima kasih banyak dokter. Sehat. Pokoknya aku doain, lu sama-sama orang Padang loh, uni. Mulai sehat, makin Uni oke, juga sehat ya. Yang penting kita sehat, kalau sehat kita bisa cari PT. Masya Allah. Makasih Udi. Thank you ya, aku yang makasih loh. ya. Alhamdulillah pemirsa, selesai juga perawatan dental spa bersama Marini. Sekian dulu pemirsa, perjumpaan kita hari ini. Saksikan kembali ya tayangan Hidup Sehat bersama Dr. Gigi Devia yang akan membahas informasi seputar kesehatan dan estetik gigi setiap hari Kamis hanya di TV One.